Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsivera, mahasiswa STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan dan analisis balance scorecard. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisa laporan keuangan. Baiklah, yang akan saya bahas pertama kali adalah mengenai analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan di masa lampau hingga sampai saat ini, serta prospeknya di masa yang akan datang. Lalu, analisis ini akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi analisis laporan keuangan menurut Harjito dan Martono adalah analisis mengenai kondisi keuangan di suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Jadi dapat kita simpulkan, analisis laporan keuangan ini adalah menguraikan pos-pos dan laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih dalam, karena hal ini sangat penting untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang kedua, tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, analisis laporan keuangan bertujuan untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan suatu masa yang akan datang. Secara umum, tujuan dan manfaat laporan keuangan adalah yang pertama, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, baik harta, utang, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan pada perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui berbagai macam langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis posisi keuangan. Yang kelima, dapat juga digunakan sebagai pembanding terhadap perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Nah, dari sudut lain juga ada tujuan dari analisis laporan keuangan ini. Yang pertama, screening. Screening ini adalah analisis yang digunakan dengan melihat laporan keuangan secara analitis dengan tujuan untuk melihat kemungkinan investasi atau merger. Yang kedua ada forecasting. Forecasting digunakan untuk meramal kondisi keuangan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada diagnosis. Analisis ini digunakan untuk melihat kemungkinan adanya masalah yang terjadi pada perusahaan tersebut, baik dalam manajemen operasi keuangan maupun masalah yang lain. Yang keempat ada evaluation. Analisis ini digunakan untuk menilai prestasi manajemen, operasional, dan efisiensi maupun yang lain. Dan yang kelima ada understanding. Dengan menggunakan analisis laporan keuangan, informasi mentah yang dibaca di laporan keuangan akan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Yang ketiga tentang penggunaan laporan keuangan. Di dalam penggunaan laporan keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang dimaksud pihak internal ini adalah pemilik, pimpinan perusahaan atau manajer perusahaan, serta karyawan. Yang kedua ada pihak eksternal. Di dalam pihak eksternal ini antara lain investor atau penanam modal, kreditur, pemerintah, lalu masyarakat dan pelanggan. Yang keempat ada metode dan teknik analisis laporan keuangan. Di sini terdapat dua metode yang sangat umum yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama metode horizontal atau dinamis. Metode horizontal ini adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. Metode ini dikatakan dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Artinya metode ini menjadikan metode sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan perbandingan terhadap laporan pada periode sekarang dan seterusnya. Yang kedua, metode vertikal atau metode tetap. Metode vertikal adalah analisis yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Metode ini dikatakan tetap atau statis karena metode ini hanya membandingkan berbagai pos laporan keuangan pada periode yang sama. Selanjutnya, teknik analisis laporan keuangan. Jadi, di dalam menganalisis laporan keuangan juga terdapat beberapa teknik, yaitu ada teknik analisis komparatif, analisis rasio, analisis tren, analisis sumber dan penggunaan modal kerja, analisis common size, analisis metode DuPont, analisis discriminal Z-score, analisis break-even point, analisis laba kotor, dan analisis balance scorecard. Jadi di dalam menganalisis laporan keuangan juga terdapat keterbatasan atau kekurangan, yaitu yang pertama, analisis laporan keuangan ini didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kelemahan yang ada di laporan keuangan ini harus diingat-ingat. Hal tersebut supaya kesimpulan dari hasil analisis ini tidak salah. Yang kedua, objek dalam melakukan proses analisis laporan keuangan hanyalah laporan keuangan. Untuk dapat memberikan suatu penilaian terhadap laporan keuangan, tidak cukup hanya dengan menggunakan angka-angka pada laporan keuangan, tapi kita juga harus melihat beberapa aspek lainnya. Misalnya pada situasi ekonomi, gaya manajemen, situasi industri, tujuan perusahaan, dan lain-lain.
Keterbatasan yang ketiga adalah objek dalam melakukan proses analisis adalah informasi historis yang mencerminkan masa lalu, dan keadaan ini bisa berbeda dengan masa yang akan datang. Yang keempat, apabila melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka harus dilihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadi penyebab perbedaan angka. Misalnya prinsip akuntansi, ukuran perusahaan, jenis industri, dan periode laporan. Yang kelima, laporan keuangan hasil konversi mata uang asing harus mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan perbedaan dapat terjadi karena masalah kurs konversi. Baiklah, tadi saya sudah membahas mengenai analisis laporan keuangan, dan selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis balance scorecard. Yang pertama, pengertian analisis balance scorecard. Istilah balance scorecard atau BSC terdiri dari dua kata, yaitu balance yang artinya seimbang dan scorecard yang artinya kartu skor. Kata seimbang dapat diartikan dengan kinerja yang diukur secara berimbang dari dua sisi, yaitu keuangan dan non-keuangan, mencakup jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan bagian internal dan eksternal. Sedangkan pengertian kartu skor adalah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja, baik untuk kondisi sekarang maupun untuk perencanaan di masa yang akan datang. Jadi analisis balance scorecard ini adalah pengukuran kinerja yang tersusun atas 4 perspektif yang berbeda, yaitu pelanggan, internal, serta inovasi dan pembelajaran. Yang kedua, karakteristik analisis balance scorecard. Karakteristik analisis balance scorecard adalah yang pertama, komprehensif. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja. Perluasan perspektif ini menghasilkan manfaat bagi perusahaan, karena ini berguna untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks. Yang kedua ada koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Bahkan, setiap sasaran yang ditetapkan dalam perspektif non-keuangan juga harus memiliki hubungan baik dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga ada seimbang. Keseimbangan di antara 4 perspektif analisis balance scorecard yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Bobot keempat perspektif dalam analisis balance scorecard adalah seimbang, di mana perspektif yang satu tidak melebihi perspektif yang lain. Yang keempat ada terukur. Analisis balance scorecard ini mengukur sasaran strategis yang sangat sulit diukur. Sasaran strategis di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan merupakan sasaran yang tidak mudah diukur. Namun, dalam balance scorecard, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya, sehingga diwujudkan untuk mengukur kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengenai perspektif analisis balance scorecard. Banyaknya kelemahan pengukuran kinerja dengan sistem tradisional mendorong terciptanya balance scorecard yang memperhatikan 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspective. Perspektif keuangan ini tetap digunakan dalam balance scorecard karena ukuran keuangan ini menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan terukur, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan adalah tahap awal siklus kehidupan perusahaan. Yang kedua ada tahap bertahan, di mana dalam tahapan ini perusahaan masih melakukan investasi dan reinvestasi dengan mengisyaratkan tingkat pengembalian terbaik. Yang ketiga ada tahap panen, di mana dalam tahap ini perusahaan benar-benar memanen atau menuai hasil-hasil investasi dari tahap-tahap sebelumnya. Perspektif yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan menuntut perusahaan mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar, di mana unit tersebut bersaing dan berbagi ukuran kinerja unit bisnis di dalam segmen sasaran. Perspektif ini biasanya terdiri dari berbagai ukuran utama atau ukuran generik. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal. Dalam proses bisnis internal, balance scorecard harus mengidentifikasi proses-proses internal yang paling penting untuk mencapai peningkatan nilai bagi pelanggan dan bagi pemegang saham. Balance scorecard menggunakan model rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, proses inovasi. Proses ini mengidentifikasi kebutuhan pelanggan di masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua, proses original. Proses ini mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dalam proses operasional, serta mengembangkan solusi masalah
dalam proses operasional itu, demi meningkatkan efisiensi produk, meningkatkan kualitas produk, dan proses memperpendek waktu siklus. Yang ketiga, proses pelayanan. Berkaitan dengan proses pelayanan terhadap pelanggan, seperti pelayanan purna jual, menyelesaikan masalah yang timbul pada pelanggan dalam kesempatan pertama secara cepat, lalu melakukan tindak lanjut secara proaktif dan tepat waktu. Perspektif yang keempat, yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan yang diterapkan dalam perspektif ini yaitu memberikan infrastruktur yang memungkinkan tujuan-tujuan ambisius dalam ketiga perspektif itu tercapai. Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus disiapkan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan kinerja jangka panjang. Sumber utama perspektif ini adalah manusia, sistem, dan prosedur. Yang keempat, fungsi analisis balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, sebagai alat analisis efektivitas strategis yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang telah dimiliki. Yang terakhir adalah kelemahan dari analisis balance scorecard. Di sisi lain, analisis balance scorecard ini juga memiliki kelemahan, antara lain, pertama, kolerasi yang buruk antara ukuran perspektif non-keuangan dan hasilnya. Artinya, tidak ada jaminan bahwa keuntungan masa depan akan mengikuti pencapaian target dalam perspektif non-keuangan. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Manajer adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja keuangan. Hal ini menyebabkan manajer lebih peduli terhadap aspek keuangan dibanding yang lainnya. Yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan. Keempat adalah ukuran tidak diperbaharui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk mengupdate ukuran untuk mencocokkan dengan perubahan strategi. Jadi, hasil perusahaan masih mengandalkan strategi yang lama. Yang kelima, terlalu banyak pengukuran. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan seberapa kritis ukuran yang dapat seorang manajer ukur pada saat bersamaan tanpa kehilangan fokus. Jika terlalu sedikit, manajer akan mengabaikan ukuran yang sangat penting dalam mencapai sukses. Jika sebaliknya, manajer akan kehilangan fokus dan mencoba melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kelemahan yang terakhir adalah kesulitan untuk menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan mengkombinasikan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran. Namun di sisi lain, balance scorecard ini tidak menampilkan bobot yang jelas. Dengan tidak adanya bobot tersebut, menjadi sangat sulit untuk menggabungkan aspek keuangan dan non-keuangan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada materi yang telah saya sampaikan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.